Episode hari ini, Adi mulai menyerang Kailas yang membuat Mahakali menjadi dilema. Adi berhadapan dengan Mahadewa dalam wujud Parwati. Apakah Mahakali bisa melindungi kesetiaan suaminya? Mahakali menyatakan bahwa kematian di tangan Narayan justru akan memberikan kebebasan abadi. Wujud Narayan inilah yang akan menjauhkan malapetaka dari alam semesta. Karena itu, Narayan akan dikenal dengan nama Madu Setu. Narayan pun mengungkapkan bahwa ia mampu melenyapkan mereka juga berkat Mahakali. Dialah yang menemukan cara untuk mengalahkan keangkuhan Manu dan Keto. Sejak saat itu, alam semesta akan mengenal Mahakali dengan nama Kaitabakshi. Setelah itu Narayan dan Mahakali bersiap menuju alam Brahma untuk mengembalikan Weda. Namun di tengah perjalanan, mereka mendengar jeritan Dewi Diti yang meminta pertolongan. Mahakali! Mahakali menanyakan siapa yang telah menyakitinya. Diti mengungkapkan semuanya. Dalang di balik seluruh kekacauan adalah Adi, putra Andap. Basmasur, Manu, dan Keto hanyalah pion. Rencana Adi jauh lebih berbahaya. Tujuan utamanya adalah membuat Mahadewa tidak setia, memisahkan Siwa dan Sakti, dan menghancurkan alam semesta. Diti memohon agar Mahakali segera bertindak. Mahakali menyatakan harus segera kembali ke Kailas. Namun Narayan mengingatkan bahwa keadaan Dewa Brahma semakin melemah. Ia meminta Mahakali segera mengambil keputusan, melindungi Brahma dan alam semesta atau Mahadewa di Kailas. Narayan mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Adi sudah sampai di Kailas. Aku tidak mau menjauhkan dirimu dariku, tetapi aku tidak bisa melanggar anugerah suamiku. Anak ini sudah memilih jalan yang salah, maka dia tidak boleh tinggal di dalam Kailas. Aku tidak mau meninggalkan ibuku. Aku yang memutuskan untuk mengirimmu kepada Resi Usana Anda. Ingatlah ibu, suatu hari aku akan menjauhkanmu dari mereka semua. Adi yang mengetahui kisah ayahnya semakin diliputi amarah. Ia bersumpah akan membalas dendam dan penghinaan terhadap ayahnya. Tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya memasuki Kailas. Bukan Mahakali, bahkan bukan Mahadewa. Siapapun yang menghalangi jalannya akan ia habisi. Narayan menegaskan dilema itu kepada Mahakali. Di satu sisi ada Dewa Brahma dan keseimbangan alam semesta. Di sisi lain ada kesetiaan pendamping hidupnya. Namun Mahakali tidak boleh lupa, ia adalah Dewi Alam dan istri Mahadewa. Sebagai pendamping Siwa, ia harus mengambil keputusan. Siwa adalah Sakti, dan Sakti adalah Siwa. Aku adalah irama di dalam suaramu, dan aku adalah sakit dalam penderitaanmu. Kau tujuan pengembara ini. Mahakali menjawab dengan tegas, meski Adi memiliki anugerah untuk berubah wujud, itu tidak berarti ia bisa memisahkan Siwa dan Sakti. Hari ini adalah ujian kewajibannya sebagai Dewi Alam. Ia akan pergi ke alam Brahma terlebih dahulu untuk melindungi Dewa Brahma. Mahakali menyatakan keyakinannya, tidak ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan dirinya dari Mahadewa. Setelah Weda dikembalikan, ia akan kembali ke Kailas dan menghadapi Adi seorang diri. Dengan itu, Mahakali kembali ke wujud Parwati. Sementara itu, Adi telah tiba di Kailas. Nandi menyambutnya dan heran karena Adi kembali begitu cepat. Adi menjawab dengan yakin bahwa semuanya baik-baik saja, lalu mempertanyakan mengapa penjagaan Kailas terlihat longgar. Kau berkata benar, Dewi. Aku ini sangat bodoh. Kami semua akan segera ke pintu Kailas. Adi dengan percaya diri menyatakan bahwa kini tidak ada siapapun yang bisa memasuki Kailas selain 3 dewa utama. Mahakali sedang sibuk mengembalikan Weda. Ia merasa inilah saat yang tepat untuk menemui 2 putra Siwa. Di alam Brahma, Parwati dan Narayan memulai pemujaan.
Narayan mengingatkan bahwa pemujaan ini berkaitan langsung dengan Dewa Brahma dan alam semesta. 4 Weda harus dikembalikan, dan selama pemujaan berlangsung, tidak boleh ada gangguan sekecil apapun. Pemujaan pun dimulai. Di Kailas, Kartikeya mendekati Ganesha yang termenung. Ia bertanya mengapa Ganesha kembali gelisah, padahal sebelumnya ia merasa damai setelah masalah Manu dan Keto selesai. Tidak tahu kakak, tapi hatiku sangat gelisah. Aku merasa akan terjadi sesuatu yang berhubungan dengan ibu kita, tapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kartikeya menenangkan adiknya. Ia yakin ibu dan Narayan telah menyelesaikan segalanya dan sebentar lagi keadaan akan membaik. Namun Ganesha menjawab dengan tenang. Ia berharap semua ini segera berakhir. Baginya, masalah belum selesai sebelum Dewa Brahma pulih. Mahadewa kembali dari pertapaannya dan Parwati kembali ke Kailas. Selama itu belum terjadi, ujian belum berakhir. Dewi, sekarang kau mulai saja pengembalian Wedanya. Kartikeya merasa cemas. Ibu dan paman masih belum kembali. Semua baik-baik saja kan, Ganesha? Tiba-tiba, mereka berdua mendengar suara Nandi memanggil dengan keras nama Dewi Parwati. Suara itu menggema di seluruh Kailas dan sontak mengagetkan mereka berdua. Sementara itu, Adi semakin masuk lebih dalam ke wilayah Kailas. Dalam hatinya, ia berkata dengan penuh keyakinan, "Aku tahu cara-cara licik untuk menyingkirkan siapapun yang berani menghalangi jalanku di tempat ini. Aku juga tahu apa langkah selanjutnya darimu, pejuang Kartikeya." Tatapan matanya dipenuhi niat jahat dan perhitungan yang matang. Saat Ganesha hendak memeriksa apa yang sebenarnya terjadi, Kartikeya segera menghentikannya. "Tunggu Ganesha, kau tetap di sini. Biar aku saja yang memastikan apakah Nandi baik-baik saja atau tidak." Ganesha menolak dengan tegas. "Tidak kakak, Kailas dan keluarga Kailas adalah tanggung jawab kita berdua." Namun Kartikeya berkata dengan nada perintah, "Tidak Ganesha, sebelum aku memberimu izin, jangan bergerak dari sini. Ini adalah perintah kakakmu." Kartikeya segera pergi meninggalkan Ganesha. Ibu, cepatlah kembali ke Kailas. Aku akan tunjukkan siapa yang lebih tangguh. Adi mulai menjalankan rencana liciknya dengan berpura-pura terlihat lemah dan pusing. Melihat hal itu, Kartikeya segera menghampiri dan membantu. Ibu baik-baik saja, bukan? Iya, Nak. Adi berkata dengan suara tertahan, "Aku baik-baik saja, Nak. Tadi ada raksasa yang menyerang Kailas. Mereka melukai Nandi dan seluruh pasukan penjaga. Tapi aku datang tepat waktu dan berhasil mengatasinya." Kartikeya berkata heran, "Aku pikir ibu pergi untuk mengambil Weda." Adi mengangguk perlahan. "Iya, Nak. Semua itu sudah selesai. Tapi akibatnya sangat berat bagiku." Lalu dengan nada mendesak, ia berkata, "Tolong segera bangunkan Mahadewa dari pertapakannya sekarang. Hanya Mahadewa yang bisa membantuku." Kartikeya menjawab, "Baik ibu, aku akan memanggil Ganesha dan membangunkan ayah." Namun Adi segera menahannya. "Tunggu, itu tidak diperlukan. Kau saja yang membangunkan Mahadewa." Kartikeya sempat merasa curiga, tetapi ia menepis keraguan itu dari pikirannya dan segera pergi menjalankan permintaan tersebut. Weda pertama sudah kembali ke tempat semula. Ibu, aku tidak mau makan dengan Ganesha. Dia lebih baik pergi dari sini. Andak, kau jangan lupa, kau hanyalah tamu di sini. Ganesha terkejut saat melihat ibunya berdiri di hadapannya. Adi berkata lembut, "Aku di sini, jadi tenanglah Ganesha. Semua Weda telah kembali. Sekarang semuanya sudah membaik. Mahadewa akan segera terbangun dari pertapaannya." Kemudian ia menambahkan dengan senyum licik, "Selama menunggu, aku akan memberimu makan modak. Kau boleh makan sepuasnya." Namun saat Adi memegang tangan Ganesha, ia merasakan sesuatu yang mengejutkan. Sementara itu di alam Brahma, Parwati merasakan kegelisahan yang semakin kuat di dalam hatinya. Narayan berkata, "Ayo Dewi, mulailah mengembalikan Weda kedua." Parwati segera melakukannya.
Weda kedua pun berhasil dikembalikan. Dalam hatinya ia yakin bahwa semuanya akan segera membaik. Narayan mengingatkan, percayalah pada hubungan Shiva dan Sakti Parwati. Meski saat ini Adi ada di Kailas, ia tidak akan bisa mendekati Mahadewa dengan mudah. Di Kailas ada perlindungan yang tidak akan membiarkan Adi mendekati Mahadewa sedikit pun sebelum kita tiba di sana. Parwati berkata dengan nada cemas, inilah yang aku takutkan. Kelicikan Adi bisa saja mempengaruhi Ganesha. Ganesha. Setelah menyantap modak yang diberikan Adi, tiba-tiba tubuh Ganesha melemah dan ia pun pingsan. Kartikeya datang dan melihat kejadian itu dengan penuh kecurigaan. Ia menatap tajam Adi dan bertanya, siapa kau sebenarnya? Adi berkata dengan suara dingin, orang bilang hukuman atas perbuatan orang tua harus dirasakan oleh anaknya. Ada satu kebenaran lain, perbuatan yang belum selesai harus diselesaikan oleh keturunannya. Ia melanjutkan, aku datang untuk menyelesaikan perbuatan yang belum selesai. Aku adalah Adi, putra Andak. Aku akan memisahkan Shiva dan Sakti untuk selamanya. Mendengar itu Kartikeya mengancam, kau berani datang ke Kailas dengan mengambil wujud ibuku? Jika kau tidak segera kembali ke wujud aslimu, aku pastikan kau akan menghadapi masalah besar dariku. Tentu saja. Ayo, lakukan. Bukankah sebelumnya kau juga sudah sering menyerang ibumu? Aku hanya perlu menemui Mahadewa. Di alam Brahma, Narayan berkata kepada Parwati, Rig Veda, Yajur Veda, dan Sama Veda telah kembali. Setelah Atharva Veda dikembalikan, kehidupan Dewa Brahma akan pulih sepenuhnya. Baru setelah itu Mahadewa akan bangun dari pertapaannya. Parwati segera melakukan persembahan terakhir. Atharva Veda berhasil dikembalikan ke tempatnya. Seketika itu juga kekuatan Dewa Brahma pulih kembali, dan pada saat yang sama, Mahadewa terbangun dari pertapaannya. Karena pengembalian kitab suci telah selesai, Parwati pun bersiap kembali ke Kailas. Kini Adi harus menyaksikan kekuatan sejati Shiva dan Sakti. Parvati berkata kepada Mahadewa dengan penuh haru, sekarang semuanya akan membaik. Rasanya sudah sangat lama mata ini tidak melihatmu. Aku tidak ingin jauh darimu lagi. Saat Parvati hendak memeluk Mahadewa, tiba-tiba Parvati lain muncul dan berkata, tunggu dulu Dewa. Kini ada dua Parvati berdiri di hadapan Mahadewa. Di sisi lain, Narayan berhasil menyadarkan Nandi yang sebelumnya terpengaruh kekuatan jahat Adi dan memulihkan gerbang penghalang menuju Kailas. Narayan juga menyadarkan Ganesha dan Kartikeya. Kartikeya berkata, Paman, meskipun ayah dan ibu kini bertemu, masalah alam semesta belum selesai. Aku yakin ayah tidak akan menyadari bahwa Adi ada di hadapannya, karena ayah tidak akan melanggar anugerah Dewa Brahma. Lalu apa jalan keluarnya? Narayan menjawab, hanya Mahadewa yang bisa menjawabnya. Siapa kau? Tunjukkan jati dirimu yang sebenarnya. Katakan sejujurnya apa yang menjadi niatmu datang kemari. Maka kami akan memaafkanmu untuk kesalahanmu ini. Parvati yang lain berkata, orang yang berusaha menjebak orang lain bisa saja terjebak oleh tipu dayanya sendiri. Inilah ajaran yang ingin aku belikan pada putraku, Andak. Namun ia terlambat menyadari kebenarannya. Ia melanjutkan, aku datang ke sini bukan untuk menunjukkan jati diriku, tetapi demi pendamping hidupku. Kebenaran hidupku hanya satu, dan dia ada di hadapanku, Mahadewa. Parvati yang satunya lagi berkata, bagiku juga mudah berbicara tentang kebenaran atau kebohongan, tapi aku tidak perlu mengatakan apapun. Ini adalah keputusanmu, Mahadewa. Kedua Parvati mencoba meyakinkan Mahadewa. Mahadewa berkata dengan tenang, aku sudah mengetahui siapa yang asli di antara kalian berdua.
Ia pun melangkah mendekati mereka. Kebenaran tidak perlu diungkapkan. Jadi aku tahu siapa Gauriku yang sebenarnya. Mahadewa berkata dengan suara penuh wibawa, hubungan Siwa dan Sakti tidak bisa dipisahkan oleh siapapun di alam semesta. Hubungan ini bukan hubungan yang lemah hingga bisa dihancurkan oleh penipuan. Ia melanjutkan, kau telah menghina Siwa dan Sakti demi ayahmu. Lihatlah saat-saat terakhir dari ayahmu. Mahadewa pun memperlihatkan detik-detik terakhir kematian Andak. Seumur hidup, kau sudah menjauh dari sinar kebenaran Anda. Tapi kini, perjalananmu akan berakhir di sini. Aku melakukan kesalahan besar, Mahadewa. Beri aku kebebasan. Parvati mendekati Mahadewa dan berkata dengan penuh keyakinan, aku tahu selama kau ada, tidak ada siapapun yang bisa merusak hubungan Siwa dan Sakti. Kau telah berjanji padaku, dan aku sangat yakin akan hal itu. Ia teringat ucapan Mahadewa, tenanglah Parvati, saat kau kembali ke Kailas, semuanya akan baik-baik saja. Ini janjiku padamu. Mahadewa berkata dengan lembut namun penuh makna, kau adalah pendampingku Parvati, bukan karena kau menikah denganku, tetapi karena kau adalah kesempurnaanku. Kau menyempurnakan jati diriku. Ia melanjutkan, hubungan kita lebih kuat dari takdir. Tidak ada kekuatan di alam semesta ini yang mampu memisahkan Siwa dan Sakti. Ibu, saat aku memegang tangan Adi, saat itu aku tahu dia bukanlah ibuku. Aku terus ikut ke dalam perangkap yang direncanakannya, karena hanya itulah cara mencegahnya untuk bisa menemui ayah.